Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Zaizam Flasher. Kali ini kita akan menangani handphone Vivo Y17s. Handphone ini teman-teman lihat kondisinya. Ini bengkok ya teman-teman. Ini sesuai info dari yang punya handphone ini jatuh ya. Tapi bagusnya itu dia masih aman. LCD-nya tidak ada pecah sama sekali dan sentuhannya juga aman ya teman-teman. Tidak ada kendala sama sekali. Hanya saja ini frame tulangnya yang bengkok. Nih teman-teman perhatikan kondisinya dan ini sudah kami sediakan framenya dan nanti akan kita pasangkan ke handphone yang bengkok ini. Dan step awal kita akan lakukan pembongkaran terlebih dahulu ke penutup belakangnya ini ya teman-teman. Ini kami blower, kami setting blower di angka 3, di panasnya 350 dan angin 3 ya teman-teman. Kemudian kita gunakan benda penyeset yang tidak terlalu keras dan tidak runcing. Jadi kita seset secara pelan-pelan seperti ini. Ketika agak keras seperti ini, teman-teman blower lagi. Intinya jangan sampai dipaksa. Kita ikuti mainnya dan kita seset lagi secara pelan-pelan. Hindari mengenai ke bagian yang lain dan di bagian itu ada fleksibel, jadi hati-hati. Jadi penyesetannya diusahakan seset yang bagian bawah dari tampilan video ini terlebih dahulu, hindari ke bagian fingerprint. Setelah itu kita lepaskan semua skrup. Perlu hati-hati karena di sini kita nanti akan menggunakan LCD ini lagi ya teman-teman. Kita tidak mengganti karena LCD handphone ini ori bawaan. Jadi kita akan coba maksimalkan pembongkarannya dan kita akan pasang lagi nantinya. Kita akan gunakan backdoor yang baru, frame bezel yang baru tadi. Jadi cari celahnya, hati-hati saat pelepasannya dan gunakan benda yang aman, terutama pada bagian baterai ya teman-teman. Di sini teman-teman perhatikan video kami percepat karena jika tampilannya tanpa dipercepat itu akan lama prosesnya. Jika sudah seperti ini kita lepaskan dan fleksibelnya perlu hati-hati ya teman-teman, hindari menarik. Jadi ketika setelah terlepas seperti tadi, kita jaraknya jangan terlalu jauh. Dan ini untuk melepas baterai, sini ada dua penutup ya teman-teman. Nah, ini yang bagian atas terlebih dahulu dan ini. Kemudian kita tarik yang hijau. Coba kita tarik terlebih dahulu apakah masih. Ternyata keras ya teman-teman. Di sini sangat keras karena baru ya teman-teman. Ini keluaran tahun 2024 kemarin akhir tahun kalau nggak salah. Dan semua lemnya masih keras dan tahan ya teman-teman. Tadi kami kasih cairan thinner untuk melunakkan lemnya, tapi masih keras dan kita gunakan benda tumpul seperti ini untuk menarik sedikit. Gunakan benda yang tumpul, bukan benda yang runcing ya teman-teman. Jika runcing itu bisa menyebabkan rusak pada baterainya. Kondisi baterai kita luruskan terlebih dahulu agar nanti saat pemasangannya dia rapi lagi ya teman-teman. Nih, pastikan baterai ini lurus dan setelah benar-benar lurus, nih kondisinya ini masih ada sedikit, kita tekan saja. Udah agak lumayan ya teman-teman, tinggal sedikit, nanti bisa menyesuaikan dengan bezelnya. Nah, sekalian penutupnya kertasnya ini kita lepaskan juga, nanti akan kita pindahkan. Pastikan memindahkan semua komponen yang ada di bezel yang lama ini ya teman-teman. Dan untuk pelepasan perlu hati-hati. Nah tadi ini basah efek kena thinner ya, cairan thinner ya teman-teman.
Di sini prosesnya yang paling susah itu nantinya adalah saat kita melepaskan LCD-nya. Untuk pelepasan LCD nanti perlu hati-hati dan teman wajib perhatikan videonya saat pelepasan, karena kita akan manfaatkan LCD ini lagi ya teman-teman, karena dari segi kualitas LCD ini ori pabrikan, jadi lebih tahan ya teman-teman. Jangan sampai merusak barang yang pabrikannya ini. Dan kita lepaskan bagian speakernya, dan ini penutup fleksibel bagian bawah ini ya teman-teman. Nanti semua komponen yang kita lepaskan itu akan kita pasangkan ke handphone, ke bezel yang baru nyata nanti. Ini kita lepaskan secara pelan-pelan. Waduh, ketarik itu. Hindari ketarik seperti tadi ya teman-teman, karena tadi tidak merusak juga. Alhamdulillah aman. Dan gunakan pinset untuk mencongkel papan chargernya ini. Kalian hati-hati saat melepaskan kabel antena, takutnya bisa rawan juga. Kabel antena itu songketnya itu biasanya jika terburu-buru bisa merusak songket yang ada di mainboard ya teman-teman. Dan ini bagian LCD-nya kita pastikan aman terlebih dahulu, dan kita lepaskan pelindung yang ini. Kemudian kita cari celah untuk melepas bagian mesinnya ini. Bagian mainboard ini kita congkel secara hati-hati. Kemudian kita ambil alat-alat yang dibutuhkan. Pastikan melepas semua komponen ya teman-teman. Itu bagian getar, vibration, dan di ini bagian speaker kecil ya teman-teman. Jadi pastikan terpasang. Ini penutupnya, sekalian kita angkat penutupnya. Pelindung dari speakernya nanti akan kita pasangkan di bezel yang baru. Jadi agar tidak kena debu, kita langsung pasang ya teman-teman. Pastikan dia presisi, pas posisinya. Nah ini oke, ini sudah. Tinggal kita ambil semua komponen dan kita pindahkan ke frame yang baru. Ini penutup speaker bawah, pastikan tidak lupa untuk dilepas. Jika ini tidak dipasangkan nanti kena speaker bawahnya karena kena debu, hingga bisa menyebabkan bunyi speakernya kresek efek debu ya teman-teman. Ini sebenarnya penutupnya ya teman-teman. Kita pasangkan lagi, presisikan dan kita pasangkan. Dan ini bagian speaker kecil, lanjut kita pasang karena masih ada sisa lem ya teman-teman. Nah, ini bagian vibration atau bagian getar. Jika tidak pasang, handphone tidak akan bergetar ya teman-teman. Oke, dan ini kita akan lepaskan LCD. Saat pelepasan LCD ini perlu hati-hati karena kondisinya sudah melengkung, dan lem ori pabrikan ini agak tahan ya teman-teman, karena handphonenya baru. Jadi kita cari celah dan kita congkel secara pelan-pelan. Ini kita cari celahnya. Intinya kita tidak usah paksakan dia. Jika dapat celah sedikit kita seset pelan-pelan, jika keras tarik ya teman-teman, jangan dipaksa. Ini kondisi LCD-nya ini rawan saat kita lepaskan. Jadi kita mainkan, kita cari celahnya hingga kita mendapatkan celah nanti untuk memasukkan alas tempered glass ini ya teman-teman. Dan ketika sudah ada celah, teman-teman pastikan tidak menyebabkan LCD-nya rusak atau terbelah gitu ya teman-teman. Intinya seperti itu. Dan bagian sengnya itu tidak terlepas lah, intinya seperti itu. Dan ini kita cari caranya dan cari celahnya, jangan dipaksa. Jika keras teman-teman blower lagi ya teman-teman. Jadi proses awalnya ini emang agak susah, kita harus mainkan feeling dan
insting sehingga kita tidak merusak LCD yang baru yang lamanya ini, karena LCD ini LCD ori, jadi ketahanannya akan berbeda dengan LCD yang kita ganti ya teman-teman, kecuali gantinya LCD ori pula, jadi kemungkinan akan aman. Nah di sini beli LCD orinya kemungkinan mahal ya teman-teman. Jadi kita manfaatkan LCD yang lama ini dan kita mainkan stepnya. Di sini kalau kita lihat kondisinya akan lebih baik karena dia melengkung ya teman-teman. Jadi akan lebih baik kita mulai dari tengah seperti ini agar dia ngangkat kondisi LCD-nya. Jika kita paksa dari ujung ke ujung, nantinya khawatirnya itu bisa menambah kerusakan pada LCD-nya ini. Jadi kita seset saja pelan-pelan, pastikan panas, kemudian kita seset sampai kita mendapatkan celah untuk memasukkan alas tempered glass ini. Ini sudah mulai ada celah sedikit. Kita congkel dari bawah. Sebenarnya agak rawan, yang bawah ini agak rawan ya teman-teman, karena di sana letak fleksibel. Kalau kita paksa ke bagian bawah nantinya bisa menyebabkan fleksibelnya putus. Jadi mainkan dari sampingnya ini saja. Ketika keras kita blower lagi dan pastikan bagian lemnya itu melunak dan nanti LCD ini terangkat ya teman-teman. Kita mainkan lagi, kita congkel lagi secara pelan-pelan, hati-hati, mainkan feeling. Sebenarnya untuk mencari celahnya ini yang susah ya teman-teman. Nah di sini kita belum dapat celah sama sekali. Nah ini sudah dapat ya teman-teman. Nah teman-teman perhatikan itu tidak terpisah antara seng dan LCD-nya. Jadi bisa kita seset langsung dan kita pastikan dia seperti ini, dan kita blower dan kita seset secara hati-hati lagi. Ketika sudah mengeras, blower lagi ya teman-teman. Oke, seset. Ini sudah aman ya teman-teman. Oke, kita ulangi, kita seset lagi. Set sampai ya ini keras. Jika keras seperti ini teman-teman blower lagi. Pastikan lemnya melunak. Pastikan lemnya melunak dan kita ulangi proses penyesetannya. Hindari memisah antara seng belakang LCD dengan LCD-nya ya teman-teman. Oke, nah ini kita sudah dapat celah dan sudah terpisah juga bagian atasnya. Tinggal ke bagian bawah. Untuk bagian bawah ini kita perlu hati-hati karena di sini inti dari LCD-nya ya teman-teman. Letak dari fleksibelnya ada di bagian bawah ini. Jika kita tidak hati-hati saat membongkar bagian bawah ini atau kita paksa untuk seset seperti ini, bisa menyebabkan fleksibelnya putus. Jadi kita mainkan, kita cari celah, kita angkat aja seperti ini. Yang penting samping ke sampingnya sudah aman, tinggal bagian bawah. Dan ketika agak keras, kita blower lagi. Ingat di bagian sini ada fleksibel, perlu hati-hati dan teliti melepaskan bagian yang bawah ini. Oke, ini sudah mulai ada celah. Kita blower lagi ya teman-teman karena agak keras, dan dipaksa sama sekali. Jika sudah seperti ini teman-teman tarik dan teman-teman perhatikan kondisinya. Jika sudah mulai terangkat bisa dibelah seperti ini. Nah, alhamdulillah LCD-nya aman dan kita akan coba nantinya terlebih dahulu apakah merusak LCD efek dari panas tadi atau tidak. Dan teman-teman perhatikan di sini LCD-nya aman ya teman-teman, tidak ada pecah sama sekali, dan mudah-mudahan nanti bisa kita pasang dan kita tidak ganti LCD yang baru. Jadi namanya ini usaha ya teman-teman, dan kami sudah sampaikan juga ke usernya, tetap ada resiko ganti LCD. Jadi
Jadi kita usahakan semaksimal mungkin, usahakan si usernya senang dengan pekerjaan kita. Insya Allah nantinya rezeki teman-teman akan nambah lagi dan ngalir lagi ya teman-teman. Oke. Ini kita pindahkan semua komponen yang wajib kita pindahkan. Oke. Ini sudah terangkat 3 komponennya. Ini masih ada fleksibel ya teman-teman. Fleksibel ini kita lepaskan secara hati-hati. Congkel secara pelan-pelan. Hindari menarik dengan kencang karena bisa menyebabkan fleksibel ini putus. Jika putus terpaksa kita ganti fleksibel ya teman-teman. Jadi intinya saat melakukan servis handphone ini yang dibutuhkan itu ketelitian dan kejelian ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah waspada ya hasilnya itu akan baik ya teman-teman. Tapi kalau kita kerjakan dengan terpaksa, dengan hati mendongkol, ya selap-selap saja teman-teman numbuk LCD. Ini semua komponen yang saya rasa penting wajib kita pindahkan. Wajib kita pindahkan semua partnya ya teman-teman. Part yang dari bagian bezel yang lama ke bezel yang barunya ini. Coba pasang fleksibel, kita presisikan dan kita pasang LCD dan kita lakukan pengetesan terlebih dahulu. Mudah-mudahan LCD-nya tidak rusak dan LCD ini masih bisa dipakai user. Kita pasangkan ke mesinnya dan kita coba lihat kondisi LCD-nya ya. Ini kita rapikan terlebih dahulu, kita tekan on off. Itu lupa pasang baterai ya teman-teman. Kita pasang baterai dulu. Aduh. Namanya ini kerja tengah malam ya teman-teman. Ini kami pengerjaannya sekitaran jam 1 malam. Alhamdulillah kita hidupkan di sini sudah keluar logo Vivo. Mudah-mudahan tidak ada tompel dan LCD normal saat kita sentuh. Kita tunggu saja terlebih dahulu sampai handphone ini masuk ke menu. Ini sudah hidup. Kita coba tes sentuhannya. Coba kita tekan on off lagi, kita cek layar sentuhnya apakah berfungsi dengan normal. Coba tes panggilan darurat dan berfungsi ya teman-teman. Oke, kita lepas lagi dan kita coba pasangkan ya teman-teman. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Dan karena ini LCD ori, kita bisa langsung lem ya teman-teman. Untuk pengeleman bisa langsung ke bezel atau bisa di LCD. Ini masih ada beberapa komponen yang tadi kita lepaskan, kita pastikan terpasang terlebih dahulu.
Nah, ada beberapa bagian tadi yang tidak langsung kita pasang, jadi kita perhatikan semua part ini sudah kita pastikan sudah kita lepas dan kita pindahkan ke buzzer yang lama ini, buzzer yang baru ini ya teman-teman. Ini speaker, teman-teman pastikan terpasang speaker kecil ya teman-teman. Ketika tidak teman-teman pasang speaker kecilnya itu, dan handphone tidak bisa nelpon ya teman-teman, hanya bisa menggunakan loudspeaker, menggunakan speaker yang besar nantinya. Ini karena tadi bengkok frame buzzer yang lamanya dan kita melepasnya hingga dia kondisinya seperti ini. Tambahkan sedikit lem ya teman-teman, tambahkan sedikit lem, presisikan posisinya. Nah, ini masih belum melekat, bagusnya kita tempel, kita tahan dulu ya teman-teman, pastikan dia melekat dulu. Coba pasangkan bagian mesinnya, pasang bagian papan chargernya, posisikan posisinya, pastikan dia pas. Ya terasa pas, dan kabel antenanya ini teman-teman letakkan di posisinya seperti awalnya tadi ya teman-teman. Ini kita presisikan terlebih dahulu, agak kita tekan, pastikan dia masuk ke dalam biar nanti saat pemasangannya dia tidak lepas-lepas lah intinya. Ini bagian atas kabel antena kita pasangkan, dan agak ditekan sedikit. Nah, ini teman perhatikan di sini dia benar-benar di posisinya agar nanti kita tidak susah saat pemasangan buzzernya, penutup belakangnya. Ini bagian fleksibel chargernya kita presisikan, pastikan tidak terbalik posisinya ya teman-teman. Bagian panah itu di atas, agak ditekuk di sini sedikit. Dan kita pasang. Sebenarnya ini tidak terlalu penting sih, tapi baiknya kita pasang agar menyerupai aslinya lah, seperti itu. Ini sudah kita presisikan, kita tekuk sedikit dan pasang speakernya. Oke, ini bagian bawah sudah oke. Tinggal kita melakukan pengeleman ke LCD-nya. Untuk pengeleman sesuai yang kami katakan tadi, bisa di bagian frame-nya atau bisa di bagian LCD. Ketika LCD-nya aman seperti ini, nah dia teman-teman bisa lem dari LCD. Kalau seandainya tadi saat pelepasan bagian sengnya itu terlepas, ada baiknya teman-teman lem ke bagian frame ya teman-teman, agar lemnya tidak masuk ke dalam. Dan di sini kami melakukan pengeleman ke bagian, kita presisikan terlebih dahulu, pastikan dia benar-benar pas, benar-benar presisi dengan frame yang baru ini. Setelah benar-benar presisi, barulah kita lanjut ke pengeleman. Oke, kita bersihkan sisa-sisa lem yang lama ini karena mengganggu juga nantinya bagian-bagian yang keluar dari LCD-nya itu nanti khawatirnya tertarik sama yang punya sehingga merusak lemnya ini.
sini kami melakukan pengeleman ke bagian LCD karena sengnya tidak ada yang terkelupas ya teman-teman, dan pastikan bagian kamera teman-teman bersihkan. Nah, nanti khawatirnya ada debu sehingga yang punya protes. Jadi usahakan sedetail mungkin pengerjaannya. Ini kami lakukan pengeleman di bagian LCD karena kondisi LCD-nya tidak ada yang lepas ya teman-teman sengnya. Nah, jika sengnya lepas akan lebih baik kita lakukan pengeleman ke bagian frame tulangnya tadi. Oke, ini kami rasa sudah cukup. Dan kita akan ke pemasangan. Nah, di sini kita menggunakan frame tulang yang baru, jadi kita tidak perlu membersihkan sisa lem. Jika teman-teman menggunakan frame tulang yang lama, teman-teman wajib membersihkan sisa-sisa lem yang lama di framenya ya teman-teman. Oke, ini kita pasangkan lagi plastik pelindung baterainya ini. Kita presisikan posisinya sesuai dengan awalnya tadi ya teman-teman. Kalau pemasangan ini agak susah, jadi perlu kesabaran dan ketelitian saat pemasangan yang seperti ini. Apalagi saat pelepasan LCD seperti tadi, itu sangat rawan ya teman-teman. Tetap sampaikan ke user resiko ganti LCD ada. Nah, tidak menutup kemungkinan LCD itu rusak ya teman-teman ke saat pengangkatan seperti tadi. Dan ini langsung kami pasang. Oh ya, ini lupa karena di sini ada fleksibel, jadi kita pasang terlebih dahulu fleksibel fingerprintnya ini. Dan kita rapikan dan kita pasang, presisikan, lalu kita pasang penutupnya ini. Oke, setelah seperti ini kita kasih karet dan kita presisikan posisi LCD serta backdoornya ini ya teman-teman. Pastikan dia benar-benar pas dan masih di posisinya. Ini tertekan tombol powernya tadi. Mungkin saat proses menekannya tadi, di sini video kami percepat ya teman-teman. Ini proses pemasangan karet. Setelah kita karet, pasang skrup, tunggu hingga lem mengering, dan baru kita lihat nantinya kondisinya. Nah, ini kembali video kami percepat ya teman-teman. Dan di sini proses pemotongan dan proses pembuka karetnya nanti akan kami tampilkan. Nah, ada bagian yang kami potong karena terlalu lama menunggu proses lemnya kering, jadi kami potong ya teman-teman. Oke, ini sudah rapi, kita pasang kartu SIM-nya. Nah, oke, layar sentuhnya berfungsi. Dan ini proses pelepasan ya teman-teman. Ini kita kasih lem terlebih dahulu ke bagian penutup belakangnya ini, dan kita lepaskan karet serta kita pasang dan kita karet lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, dan pastikan ini setelah kering ya teman-teman, setelah kering dan kita lihat hasilnya, apakah dia benar-benar lurus atau tidak. Kalau seharusnya dia sudah lurus ya teman-teman. Ini teman-teman perhatikan, alhamdulillah ini sudah lurus. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Tetap support terus channel kecil ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ambil positifnya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya
serta kami sudahi dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.